lagi dengan saya Pak Budi. Kita akan membahas materi peluang kelas 8. Baik, yang pertama yang kita bahas adalah titik sampel dan ruang sampel. Nah, kalau kita melakukan percobaan melempar satu mata uang, maka hasil yang mungkin terjadi adalah munculnya angka atau munculnya gambar. Maka ruang sampelnya dapat kita tulis S sama dengan A, G. A untuk angka dan G untuk gambar. Nah, A maupun G ini kita sebut sebagai titik sampel. Titik-titik sampel itu kalau kita himpun menjadi suatu himpunan yang kita sebut sebagai ruang sampel, dan ruang sampel dilambangkan dengan S. Jadi karena S itu merupakan himpunan, maka harus ditulis dalam tanda kurung kurawal ya, di awal dan di akhir. S sama dengan kurung kurawal A, G. Nah, percobaan yang kedua, kalau kita melempar dua mata uang, maka kemungkinan yang muncul adalah A, G, GA, dan GG. Jadi ada 4 titik sampel atau 4 kemungkinan yang terjadi, dan titik-titik sampel ini kalau kita himpun ini menjadi suatu ruang sampel. Percobaan yang ketiga, kalau kita melempar 3 mata uang logam, maka ruang sampelnya adalah AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Ada 8 titik sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau kita melempar satu dadu satu kali, maka kemungkinan yang akan muncul adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi kita sebut sebagai titik sampel. Dan kalau kita himpun jadi satu himpunan yang disebut ruang sampel. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kelima, kalau kita melempar 2 dadu bersama-sama satu kali. Nah, untuk memudahkan kita membuat tabel seperti ini ya. Nah, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Seluruh titik sampelnya ada di 36. Ruang sampelnya adalah mulai dari 1,1, 1,2, 1,3 terus sampai nanti terakhir 6,6. Jadi ada 36 titik sampel. Nah, kita lanjutkan yang kedua, peluang empirik atau disebut juga frekuensi relatif. Ilustrasinya begini, kalau kita mengetos sebuah dadu 50 kali, kemudian dicatat seperti ini. Untuk mata dadu pertama muncul 9 kali, mata dadu 2 7 kali, mata dadu ketiga 10 kali, mata dadu 4 8 kali, mata dadu 5 7 kali, mata dadu 6 9 kali. Dari percobaan di atas, anggota ruang sampelnya ada 50 ya, tadi 50 kali lemparan ya, NS sama dengan 50. Sedangkan banyaknya kejadian munculnya mata dadu 2 adalah 7. Mata dadu 2 ini adalah 7. Nah, maka peluang empirik munculnya mata dadu 2 adalah banyaknya mata dadu 2 muncul per seluruh percobaan. Jadi 7/50. Ini peluang empirik munculnya mata dadu 2. Sekarang peluang teoretik. Nah, ilustrasinya begini. Kalau kita mengetos satu mata uang logam, jika kita menginginkan kejadian munculnya angka, maka terdapat satu kejadian yang dimaksud. Jadi dari satu keping uang logam itu, satu sisinya angka, sisi yang lain adalah gambar. Jadi ada
satu kejadian yang dimaksud ini adalah munculnya angka tadi. Sedangkan ada dua kemungkinan kemunculannya, jadi bisa angka, bisa juga gambar yang muncul. Nah, kalau kita menyatakan berapa toh peluangnya muncul angka, ya, peluang munculnya angka adalah banyak angka, yaitu 1 dibagi seluruh hasil yang mungkin terjadi. Seluruh hasil yang mungkin terjadi itu ada 2, bisa angka, bisa gambar. Jadi peluang munculnya angka adalah 1/2. 1 tadi menyatakan banyak kejadian atau hasil yang dimaksud, jadi angka itu ada satu sisi, kemudian dibagi 2 tadi menyatakan banyaknya seluruh kejadian atau hasil yang mungkin terjadi. Seluruh hasil yang mungkin terjadi tadi apa? A atau G, ya, angka atau gambar. Ini yang merupakan peluang teoretik, ya. Nah, jadi kalau kita misalkan NA adalah banyak kejadian yang dimaksud, kemudian NS menyatakan seluruh hasil yang mungkin terjadi, maka peluang teoretik kejadian A atau PA dapat dirumuskan PA sama dengan NA/NS. Yang diharapkan atau yang dimaksud dibagi seluruh hasil yang mungkin terjadi, itu peluang teoretik kejadian A. Bagi contoh begini, jika kita melempar sebuah dadu, ya, sebuah dadu dilempar 1 kali. Nah, tentukan peluang munculnya mata dadu bilangan prima. Nah, seluruh hasil yang mungkin terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya titik sampel ada 6, atau anggota ruang sampelnya ada 6, atau NS sama dengan 6. Sedangkan yang diharapkan yaitu muncul bilangan prima. Dari angka-angka 1 sampai 6 tadi yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Jadi NA sama dengan 3. Maka peluang muncul bilangan prima pada pelemparan 1 dadu adalah 3/6, atau disederhanakan sama dengan setengah. Nah, contoh kedua, kalau kita melempar 2 dadu dilempar 1 kali, tentukan peluang muncul jumlah 5 pada kedua dadu. Jumlah 5 maksudnya adalah mata dadu pertama ditambah dengan mata dadu kedua yang muncul itu menghasilkan jumlah 5. Nah, ini dalam tabel ruang sampel atau seluruh hasil yang mungkin terjadi dari pelemparan 2 dadu. Ini dadu pertama 1 sampai 6, ini dadu kedua 1 sampai 6, ya. Titik-titik sampelnya ada 36. Nah, sekarang yang diharapkan adalah muncul jumlah 5. Mana saja itu? Bisa 4,1, 4,1, kemudian 3,2, kemudian 2,3, dan 1,4. Nah, yang diharapkan ini yang berwarna merah ini ada 4. Ini yang diharapkan atau yang dimaksud, atau kita lambangkan sebagai NA, banyaknya titik sampel yang dimaksud, tapi yang diharapkan ada 4. Sedangkan NS yaitu seluruh titik sampel pada pelemparan 2 dadu ada 36, atau NS sama dengan 36. Maka peluang kejadian A yaitu NA/NS. Banyaknya yang diharapkan 4, seluruh hasil yang mungkin terjadi 36. Jadi peluangnya adalah 4/36, atau disederhanakan menjadi 1/9. Nah, sekarang kita perhatikan kisaran nilai peluang. Kalau kita melakukan pengetosan sebuah dadu, maka kita dapat menghitung nilai-nilai peluang kejadian A. Misalnya kejadian munculnya mata dadu 5 pada pelemparan 1 dadu. Dari 1 dadu itu ada satu sisi yang ditulis angka 5 atau bulatan yang ada 5 noktahnya, ada satu sisi. Nah, maka peluang muncul mata dadu 5 adalah 1/6.
Peluang bilangan ganjil yang muncul, bilangan ganjil pada dadu 1, 3, dan 5. Ada 3 ya, 3/6 atau setengah. Peluang munculnya mata dadu lebih dari 6 ya, pada sebuah dadu tidak ada mata dadu yang lebih dari 6, maka peluangnya adalah 0/6 atau 0. Peluang munculnya mata dadu tidak lebih dari 6 ya, semuanya tidak lebih dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6/6, jadi peluangnya 1. Nah, dari hasil-hasil tadi ternyata kisaran nilai peluang itu yang terkecil adalah 0 dan yang terbesar adalah 1. Maka kisaran nilai peluang itu mulai dari 0 sampai 1. Nah, untuk peluang yang nilainya 0 kita sebut sebagai suatu kemustahilan. Jadi kejadian itu tidak akan terjadi atau mustahil terjadi. Dan peluang yang nilainya 1 itu adalah suatu kepastian ya, suatu saat manusia akan mati ya, ini peluangnya 1, maka itu suatu kepastian ya. Komplement suatu kejadian. Nah, perhatikan tabel berikut. Pada percobaan pengetosan sebuah uang logam ya, peluangnya untuk muncul gambar adalah setengah. Peluang muncul bukan gambar adalah setengah. Nah, kalau kita jumlahkan peluang muncul gambar ditambah peluang muncul bukan gambar adalah setengah ditambah setengah, yaitu 1. Nah, pada pengetosan sebuah dadu peluang muncul kelipatan 3 itu 3 dan 6, 2/6. Peluang muncul bukan kelipatan 3, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 5 ya, ada 4/6. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan peluang muncul kelipatan 3 ditambah peluang muncul bukan kelipatan 3 adalah 2/6 ditambah 4/6, ini sama dengan 1. Nah, akan selalu diperoleh bahwa peluang munculnya kejadian A ditambah peluang bukan kejadian A akan selalu sama dengan 1. Atau kita dapat simpulkan bahwa PA ditambah P bukan A itu sama dengan 1, atau P bukan A itu sama dengan 1 dikurangi PA. Sebagai contoh, kalau peluang hari ini hujan adalah 3/5, maka tentukan peluang hari ini tidak hujan. Peluang hari ini tidak hujan adalah 1 dikurangi 3/5 sama dengan 2/5. Yang terakhir adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini diperoleh dari hasil perkalian antara besarnya peluang dengan banyaknya percobaan. FA ini untuk frekuensi harapan kita lambangkan FA sama dengan PA dikalikan N ya. PA itu peluang kejadian A dan N adalah banyaknya percobaan. Sebagai contoh begini, kalau sebuah dadu kita lempar 60 kali, nah berapa kali diharapkan akan muncul mata dadu 4. Nah, sekarang kita cari dulu peluang munculnya mata dadu 4, yaitu 1/6. Yang diharapkan mata 4 itu ada 1, seluruh hasil 6, jadi peluangnya adalah 1/6. Sedangkan banyaknya lemparan atau banyak percobaan adalah 60, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu 4 adalah 1/6 kali 60 sama dengan 10 kali. Di pada pelemparan dadu sebanyak 60 kali itu diharapkan nanti akan muncul mata dadu 4 sebanyak 10 kali. Oke, demikian pembahasan kita tentang peluang. Semoga bermanfaat dan ini ada soal sebagai latihan dan juga sekaligus sebagai tugas kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat, tetap semangat. Amin.